Pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama dengan kami di Resep Ilahi. Tentunya masih berbincang dan berdiskusi terkait dengan penyakit gastrointestinal yang mana ini sangat mengganggu. Ya, dan ini yang sangat dekat dengan kita semua dan pastinya banyak sekali yang mengeluh begitu ya terkait dengan penyakit gastrointestinal ini, yaitu adalah mual, kita suka sebutnya kayak asam lambungku kambuh gitu ya dokter ya, dan itu sering sekali kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Namun lagi-lagi karena dianggap ini penyakit biasa terjadi kepada semua orang, jadi orang tidak terlalu fokus gitu dokter dalam hal mengobatinya secara sungguh-sungguh ataupun mengenal lebih jauh apakah ini merupakan satu tanda-tanda atau gejala untuk satu hal penyakit yang lebih buruk. Nah, seperti apa sih dokter prinsip pengobatan dari penyakit gastrointestinal ini? Ya, tentu prinsip pertama pengobatan itu adalah yang diobati itu penyakitnya, ya toh. Bukan gejalanya. Nah, tapi kalau gejala kelewatan juga diberi obat-obat untuk itu. Seperti penyakit lambung, itu yang sangat penting obat-obat di sana adalah obat yang untuk meregulasi kerja lambung supaya normal lagi. Nah, diatasi produk asam lambung yang berlebihan. Nah, kalau ada radang diberi obat-obat anti radang kayak gitu. Jadi bagi orang medis itu udah paham semua. Penyakit di usus juga demikian. Yang sangat mengeluh di usus itu, penyakit usus itu adalah perutnya mules, melilit kram, nah, yang kemudian diare. Nah, dua itu sangat dominan itu. Nah, itu diatasi. Pertolongan pertama ada nggak dokter yang mungkin kita nih tiba-tiba kambuh nih sakit perutnya, melilit perutnya, dan gimana mengatasinya sebelum sempat pergi ke dokter gitu? Ya, diatasi aja secara simptomatik. Kalau nggak tahan. Tapi sebenarnya itu nggak perlu diobatin sebenarnya. Kalau perut sakit itu atau mencret itu yang bagus itu dilihat dulu nih penyakitnya apa. Tapi dampak buruknya harus segera ditindaklanjuti. Ya, kalau mencret itu harus ada asupan cairan. Diganti cairan yang kebuang. Minum lagi ya. Ya. Kalau muntah itu di stop muntahnya. Karena itu serius kalau ke atas. Nah, itu prinsip-prinsip pengobatan. Jadi kalau secara umum, prinsip pengobatan pada gastrointestinal itu apa? Adalah yang pertama itu tadi pengaturan asupan gizi. Itu nomor satu itu. Tetap gizi seimbang, tapi disesuai dengan kebutuhan gastrointestinal. Itu disebut diet untuk saluran cerna. Itu yang terkenal tuh diet lambung. Diet lambung itu benar diatur itu, ya bahan makanannya, ya menunya, cara masaknya, tidak boleh tajam, tidak boleh iritatif, tidak boleh gangguan kimia. Nah, itu diatur untuk lambung, juga untuk usus. Itu diet. Nah, bagi kita orang Islam, jangan lupa kata istilahnya ya, diet halalan thayyiban, ya, yang baik untuk tubuh. Nah, yang baik ini benar-benar desain secara ilmu pengetahuan ini, yang cocok untuk pencernaan. Yang kedua itu tadi meregulasi kinerja organ yang terganggu. Nah, itu obat-obatan itu. Yang ketiga adalah menghilangkan penyebab. Ya, kalau penyebabnya suatu infeksi, ya harus dieradikasi. Pakai antimikroba atau antibiotik atau apa. Itu prinsip pengobatan. Nah, kalau ada kecanduan, nah ini yang sulit. Ya. Ini sudah jadi budaya orang-orang yang kena penyakit gastrointestinal. Kecanduan makanan, hanya hobi makanan tertentu. Ini sangat susah merubahnya ini. Betul. Apalagi nggak ngerasain sakit secara langsung, susah. Itu peminum alkohol, itu benar-benar itu kan saluran cerna itu rusak dia. Hati juga rusak. Ya, terjadi fatty liver, perlemakan hati, pankreas juga dirusak. Nah, bagi orang Indonesia itu sangat kuat pengaruhnya. Baik. Itu ya, Emma. Baik. Lalu dokter bagaimana kemudian? Ini kan kalau penyakit yang kaitannya dengan mah ataupun lambung, biasanya kita yang sering dengar itu kalau penyakit kita di sekitar perut, kita harus mengkonsumsi makanan dalam jangka waktu yang pendek begitu ya. Jadi sering-sering tapi porsinya sedikit-sedikit gitu. Tidak bisa banyak dan lain sebagainya. Lalu bagaimana kalau ini berkaitan dengan ibadah puasa Ramadan? Ya, ini penting ya. Betul. Nah, jadi kalau kita sakit saluran cerna, gastrointestinal, kita beribadah puasa, ya pertama dilihat dulu kemampuan kita. Baik. Nah,
Yang kedua, penyakitnya apa? Nah, ini perlu juga konsultasi ke ahlinya, ya, dokter muslim yang terpercaya gitu loh. Tapi umumnya kalau sakit orang itu yang biasa ya, radang lambung, radang usus itu masih bisa puasa. Okay. Masih bisa puasa itu. Nah, jadi pola makan aja yang diatur. Ya, jadi makan yang diet lambung tadi itu tetap diaplikasikan. Baik. Nah, pola makan hanya malam, ya minimal 3. Betul. Tapi sering cemilan karena porsi kecil, Ya. ya boleh. Nah, disitulah sangat perlu diperhatikan bagaimana budaya hidup kita mengatur makan seperti sehari-hari dan juga dipraktikkan waktu kita puasa. Betul, betul. Jadi prinsip yang pernah kita bicarakan dulu ya, bahwa setiap yang akan dimakan diperhatikan nih, higienitasnya gimana, zat gizinya gimana, gitu sekali. Harus ya. Fal yanzuril insanu ta'ami gitu. Nah, hendaklah engkau manusia memperhatikan makanan yang akan dikonsumsi. Nah, setiap habis makan kan orang berdoa. Ya. Irma sering berdoa kan? Enggak? Berdoa dong dokter. Allahumma supaya barik lana fima razaqna wa qina ada bannar. Ya, itu. Apalagi Ramadan nanti ada doa itu. Betul. Doa berbuka puasa. Allahumma doa laka niat sumtu dalam ibadah wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya. Apa itu? Ya Rabb, ya Allah, karena engkau aku berpuasa, kepada engkau aku beriman, dengan rezeki dari engkau ya Allah kami berbuka, dengan rahmatmu engkau Tuhan yang Maha Pengasih lagi penyayang. Itu dibaca terus kan. Betul. Jadi sebenarnya ajaran Islam itu sangat menuntun ya kepribadian dan pemikiran orang itu. Oke. Jadi ingat, intinya adalah kalau mengkonsumsi makanan bagi teman-teman ataupun rekan-rekan yang memiliki sakit gastrointestinal ini atau penyakit gastrointestinal, harus diganti di jamnya, di jam malam atau jam berbuka. Jangan sampai baru buka puasa, baru minum sedikit, udah nggak mau makan, kenyang, udah nggak nafsu. Nah ini jangan ya dokter ya, nanti akan rentan defisit kambuh ya. nutrisi itu harus diganti. Harus diganti. Tidak bisa tidak. Itu dia, harus diingat selalu. Ya baik, terima kasih dokter sudah membagikan ini dan tentunya mengingatkan kembali di setiap episode agar kita tetap menjaga kesehatan ya dokter ya. Baik, terima kasih dokter dan pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan program ini dan pastinya semoga Anda tetap sehat selalu, sehat walafiat dan dapat melaksanakan segala ibadah dengan sempurna. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.